Selamat bergabung kembali dalam ibadah online minggu kita pada hari ini. Marilah kita sebelum mulai ibadah, kita saat duduk sejenak untuk merenungkan kasih Tuhan. Sebagai pembukaan dari ibadah ini, marilah kita merenungkan kasih Tuhan juga sambil menyanyikan pujian sampai akhir hidup.
Mari jemaat Tuhan kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji syukur, kemuliaan, hormat kami kembalikan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sang pemilik kehidupan. Karena Engkau telah menjaga dan memelihara kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini. Kami boleh melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Sehingga pada hari ini, di ibadah Minggu Kudus, pada hari ini yang kami laksanakan, Tuhan boleh memelihara kehidupan kami. Biarlah Bapa di sorga, persekutuan yang kami lakukan pada hari ini dalam ibadah Minggu Kudus, Engkau boleh ada di tengah-tengah kami dan memberkati ibadah kami. Jemaat Tuhan yang sudah hadir, Engkau memberkati maupun yang belum hadir pada hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami mau buka di dalam nama Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Pertolongan daripada Dia yang akan diam di tengah-tengah persekutuan kita dan akan memberkati ibadah kita dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Tuhan, untuk mengawali ibadah kita hari ini, marilah kita bersukacita akan kasih Tuhan yang menyertai kita sepanjang minggu kemarin. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Datanglah Kebaiknya. Saat ini saya membuka ruang kesaksian. Jika ada yang ingin bersaksi, maka dapat melambaikan tangan.
Ada yang ingin menyaksikan kasih Tuhan, silakan melambaikan tangan. Ada yang ingin bersaksi? Jika tidak ada yang ingin memberikan kesaksian pada hari ini, apakah ada yang ingin memberikan kesaksian? Baiklah, jika hari ini tidak ada yang ingin memberikan kesaksian, maka tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang berfirman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Marilah kita menyanyikan pujian Kau firman dan sembuhkan. Mari jemaat Tuhan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, sampaikanlah Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu, yang harus kami kerjakan, yang harus kami lakukan, dan yang harus kami mengerti Tuhan, selama kami ada di dunia ini Tuhan. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami Tuhan, beritakanlah ya Bapa, melalui hamba-Mu, biar kiranya Engkau boleh mengurapi dan Engkau memimpin Tuhan.
biar apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, itu semua juga daripada Tuhan yang memberikan hikmat dan Roh Kudus yang memimpin. Kami bersiap Bapa untuk mendengarkan firman-Mu, biar menjadi suluh dan pedoman bagi kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersiap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pada saat pagi hari ini. Amin. Ya, kita sama-sama kembali bertemu di ibadah minggu melalui online. Sekalipun masih belum kita dapat berjumpa secara tatap muka, tapi kita percaya tidak mengurangi sukacita, bahkan hadirat Tuhan yang ada pada setiap kita di tempat kita masing-masing. Ketika kita boleh bersekutu, membangun pujian penyembahan kita, bahkan kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang telah saya persiapkan di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Ini merupakan satu perikop bagi kita semua. Sekali lagi dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat 12. Tapi saya akan membacakan fokus kita, Bapak Ibu jemaat sekalian, di ayat 10 dan ayat 11. Saya akan bacakan buat kita semua di bawah perikop kasih dan damai. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Amin firman Tuhan. Sekali lagi saya akan bacakan buat kita semua ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop yang saya ambil, saya berikan tema bagi kita semua, yaitu hidup yang berpusat pada Kristus. Hidup yang berpusat pada Kristus adalah berarti kalau Kristus menjadi pusatnya kita, itu adalah poin di mana kita sepenuhnya berfokus, berpandangan, bahkan bisa dikatakan tidak boleh untuk hilang fokus kita itu ketika kita telah berpusat kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan sekalian, latar belakang daripada kitab Rasul Petrus menuliskan kitab ini yang sama-sama kita ketahui adalah menguatkan iman para pembacanya, menguatkan iman para jemaat, di mana mereka semua sedang mengalami tekanan dan penganiayaan oleh karena iman mereka percaya kepada Kristus. Jemaat yang ada pada saat ini di Asia Kecil, Rasul Petrus menuliskan surat ini ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Itu ada di dalam 1 Petrus pasal 1. Nanti Bapak Ibu boleh baca di ayat yang pertama. Ini adalah surat yang diberikan oleh Rasul Petrus kepada mereka sebagai orang-orang yang berada di perantauan. Karena apa? Karena mereka memiliki iman percaya kepada Kristus. Pada saat itu mereka mengalami aniaya, mengalami penderitaan oleh karena iman percaya ini kepada Kristus. Tetapi Rasul Petrus mengingatkan kepada jemaatnya bahwa di dalam pengharapan, di dalam iman yang mereka miliki, ini adalah menjadi satu tujuan yang merupakan keselamatan jiwa melalui Kristus. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-9. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian ini Rasul Petrus berbicara adalah mengenai nasihat ataupun ajaran kepada jemaat
yang tinggal di tanah perantauan untuk mengikuti dan memiliki cara hidup seperti Kristus hidup, yaitu meneladani Kristus. Kenapa demikian? Karena seperti kita saat ini, kita sebenarnya sedang berada di perantauan. Kita semua sedang berada di perantauan. Karena kenapa? Karena rumah kita yang sesungguhnya bukanlah di dunia ini. Karena ketika kita mengimani, ketika kita telah percaya bahwa Kristus adalah Bapa kita, maka tugas kita selama di dunia ini hanyalah menumpang. Kita juga sama-sama orang perantauan yang sedang berjuang, berusaha melalui iman kita kepada Kristus, melakukan yang terbaik, melakukan yang benar seturut dengan firman Tuhan di dunia ini. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 11, Bapak Ibu, ada bagian 3 kata kerja dari ayat 10 yang saya dapati bagi kita semua. Yang pertama itu adalah menginginkan. Yang kedua adalah ia harus menjaga, kita harus menjaga. Dan yang ketiga adalah berbicara. Nah, Bapak Ibu, ketika kita melihat ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup? Dikatakan siapa yang mau mencintai hidup. Kata hidup di dalam teks ini memiliki pengertian zoe, Bapak Ibu. Zoe, kita memang ada 3 kata hidup dalam pengertian bahasa Yunani, zoe, bios, dan juga psike. Tapi kita terfokus kepada zoe di ayat 10 ini. Apa itu zoe? Zoe memiliki pengertian bahwa hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang berasal daripada spiritual, rohani kita. Roh kita yang hidup berpusat kepada Kristus dalam kehidupan roh dan spiritual kita. Nah, kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 4, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan sedikit, yaitu 1 Yohanes 1, Yohanes pasal 1 ayat 4, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup dalam konteks Yohanes ini pun adalah menunjukkan kepada zoe, spiritual, di mana di dalam Kristus ada spirit, ada roh kita yang Kristus adalah terang. Jadi menunjuk kepada kehidupannya Tuhan, kehidupan spiritual kita yang ada dalam manusia roh kita, bukan berasal dari manusia raga kita yang itu adalah bios. Nah, kita berfokus pada hidup yaitu zoe. Ini adalah yang diinginkan Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup? Pengertian ini, siapa yang menginginkan hidup? Pengertian adalah spiritualnya, terus berpusat kepada Tuhan. Bukan kepada bios, sekali lagi, bukan kepada raga ataupun jasmani kita. Karena spiritual kita menyangkut kepada hati dan batinnya kita. Kalau orang lain, Bapak Ibu, mungkin tidak terlalu mementingkan tentang zoe kita. Mungkin orang lain tidak terlalu penting tentang kerohaniannya kita. Kenapa? Karena manusia hanya memfokuskan kepada apa yang terlihat, kepada raga, kepada jasmani kita, biosnya kita yang begitu banyak diperhatikan oleh orang lain. Sehingga terkadang mereka tidak terlalu pusing dengan orang-orang melihat bagaimana spiritualnya. Sudahkah dia benar-benar bertumbuh? Sudahkah dia benar-benar memiliki pengenalan yang benar? Sudahkah dia benar-benar memiliki iman yang benar kepada Kristus? Itu tidak terlalu diperhatikan. Karena mereka hanya fokus kepada bios, kepada raga, kepada jasmaninya. Tetapi Tuhan tidak mementingkan itu. Tuhan di sini mau siapa yang menginginkan spiritualnya, menginginkan hidup zoe-nya, dan melihat hari-hari baik. Itu dia Bapak Ibu. Jadi, mengapa kita harus menjaga hidup yang dikatakan dalam ayat yang ke-10? Hidup kita sampai saat ini adalah dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Karena hidup yang diberikan oleh Tuhan mutlak, dan pada akhirnya hidup ini, zoe kita, spiritual kita akan kembali kepada Tuhan, bukan kembali kepada siapa-siapa.
Jasmani kita akan mati, akan menjadi tanah, menjadi debu kembali. Tetapi zoe kita, spiritual kita yang kita punya, iman kita kepada Kristus akan kembali kepada Kristus. Ini yang perlu dan penting diperhatikan oleh kita semua. Mengapa kita harus menjaga hidup? Mengapa dikatakan siapa yang mau mencintai hidup, menginginkan hidup spiritual? Jadi siapa yang menginginkan hidup, maka ia harus hidup dengan zoe-nya, dengan spiritualnya, dengan rohnya dia secara benar kepada Tuhan setiap hari, setiap waktu. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8, Bapak Ibu, ini begitu menarik. Dikatakan bahwa demikian pelatihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah yang sejati mengandung makna, baik untuk kehidupan hari ini maupun kehidupan yang akan datang. Kehidupan hari ini mengandung pengertian itu present. Terus-menerus kita lakukan, terus-menerus kita jalani. Artinya Bapak Ibu, hidup yang juga saya lihat dalam konteks 1 Timotius 4 ayat 8 itu adalah berpusat kepada zoe, spiritual, kembali kepada, berfokus kepada Kristus, tidak kemana-mana. Artinya Bapak Ibu, segala sesuatu yang dilakukan di dalam dunia ini pasti akan melelahkan. Latihan badani terbatas gunanya, benar. Semua itu pasti terbatas. Semua yang kita lakukan di dunia ini pasti akan melelahkan. Tetapi di dalam konteks latihan badani itu, kalau kita melihat hidup spiritual kita, zoe-nya kita, Kristus yang ada pada kita, semua yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah menjadi lelah, karena pada akhirnya seluruh hidup itu akan kembali lagi kepada Kristus. Dengan apa Bapak Ibu kita terus membangun spiritual kita, membangun hidup kerohanian kita, yaitu dengan bertindak. Bertindak bagaimana? Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bertindak berarti kita harus menahan, harus ada tindakan, harus ada satu gerakan, harus ada hal yang harus kita buat, Bapak Ibu. Bertindak itu bukan berarti diam, tetapi ini suatu kata kerja yang harus dilakukan terus dan menerus. Harus kita lakukan, harus kita stop, harus kita berhentikan segala sesuatu yang jahat dari bibir kita, dari perkataan kita, ataupun ucapan-ucapan yang menipu, agar kita tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat. Kata jahat ini merupakan kata sifat, hal yang buruk, yang tidak berguna, bahkan bisa berbahaya, Bapak Ibu. Dan ucapan yang menipu, ini adalah ucapan ataupun perkataan-perkataan yang mengandung tipu muslihat. Dari mulut ini kita dapat mengatakan berkat, tetapi dari mulut ini juga kita dapat mengutuk orang lain. Tetapi sekali lagi, siapa yang menginginkan hidup, ia harus menjaga. Siapa yang menginginkan spiritualnya terus hidup, harus menjaga bibirnya, mulutnya, perkataannya, untuk seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-11, kehidupan seperti apa yang harus kita jalani? Bentuk-bentuk apa yang harus dilakukan dan yang harus dikerjakan? Ada 3 kata kerja kembali yang saya temukan di dalam konteks ayat yang 11 ini, yaitu kita harus menjauhi, kita harus melakukan, dan kita harus mencari. Ia harus menjauhi untuk jauh daripada ataupun menolak hal-hal yang jahat. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik pada ayat yang ke-11. Dan mencari perdamaian. Dalam hal ini, kata mencari juga merupakan bentuk kata kerja. Kita harus terus lakukan, terus-menerus. Kita tidak mungkin menjadi orang yang pasif. Kalau kata kerja itu artinya harus dilakukan, dikerjakan, tapi itu berarti kita tidak boleh pasif untuk mencari, untuk menginginkan, untuk memerlukan, untuk berusaha untuk mendapatkan kedamaian itu. Kata perdamaian yang dimaksud di sini memiliki juga pengertian ini yang berasal daripada ketenangan pikiran,
keadaan tenang, yang damai, harmonis, antar individu juga. Itu harus kita lakukan. Menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang lain dan tidak melakukan hal yang kontra, hal yang berlawanan. Artinya kalau kita mau melakukan perdamaian, berarti kita harus menjauhkan hidup kita, menjauhkan tindakan-tindakan kita dari hal-hal yang membuat kegaduhan, kekacauan, dan lain sebagainya. Juga ini berasal daripada ketenangan jiwa atau kesejahteraan rohani yang didasarkan atas pengampunan dalam Roma pasal 5 ayat 1. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali membaca dalam 1 Petrus pasal yang ke-10 dan ke-11 ini, Bapak Ibu, bukan menjadi hal yang asing sebenarnya bagi kita untuk melihat sendiri bahwa pada kenyataannya tidak semua orang yang menyatakan diri sebagai Kristen memiliki gaya hidup yang berpadanan dengan dan selaras dengan firman Tuhan. Apalagi ketika kita diperhadapkan pada penderitaan kepada iman kita, oleh karena kita percaya, oleh kita memilih beriman kepada Kristus. Bukankah pada hari-hari ini kita melihat begitu banyak, bukan lagi menjadi hal-hal yang disembunyikan, bahwa orang-orang Kristen akan mengalami aniaya dan derita yang sama seperti Kristus alami. Inilah keadaan yang dialami kepada jemaat yang tersebar di Asia Kecil inilah, yang membuat Rasul Petrus menuliskan suratnya kepada jemaat agar mereka menjadi sadar bahwa mereka pun akan menanggung penderitaan yang sama yang Kristus juga telah alami. Begitu juga dengan kita sekalian, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Penderitaan yang melawan kerohanian kita. Jadi Bapak Ibu, Rasul Petrus menghendaki bagi kita semua, bagi orang percaya, untuk tetap berfokus kepada Kristus, meneladani Kristus, berpusat kepada Kristus. Pandangan kita tidak boleh lengah daripada Kristus. Di tengah tantangan iman yang sedang kita alami, di tengah tantangan iman yang sedang kita jalani saat ini, yang dialami oleh orang-orang yang percaya karena Kristus. Karena di dalam menghadapi tantangan iman yang terjadi, sikap yang dikehendaki Kristus, itulah yang disampaikan oleh Rasul Petrus, menjaga hidup spiritualnya kita. Sekali lagi, menjaga hidup spiritual, hidup roh kita, untuk terus berfokus, berpusat kepada Kristus. Agar jemaatnya, agar kita sekalian menyikapi segala sesuatu dengan sikap, dengan tindakan yang benar, dan mengarahkan hidup yang kita jalani kepada Kristus. Karena semua ini kembali lagi Bapak Ibu, harus dimulai dari kita sendiri. Bukan orang lain yang memulai untuk bagaimana memiliki hidup yang damai, memiliki hidup penuh kasih, memiliki hidup ketenangan, kalau itu tidak mulai dari kita sendiri. Kita harus menjaga lidah kita harus menjaga pikiran kita harus menjauhi yang jahat, bahkan menghentikannya, agar roh spiritualnya kita, hidup zoe-nya kita, tetap hidup dan berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana karakter Kristus yang ada pada diri orang percaya, demikian juga orang akan melihat karakter Kristus yang ada pada diri kita. Jadi dalam penderitaan yang dialami Kristus, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat kembali kepada teladan kita, yaitu Kristus sendiri. Hidup di dalam roh, menghidupi roh spiritual kita, zoe-nya kita, dan terus membangun roh kita setiap hari, setiap waktu kepada Tuhan. Terus bekerja, membangun, memelihara zoe-nya kita, dan juga menghentikan, kalau bisa kita membuang semua yang jahat, yang tidak sesuai, yang tidak berkenan seperti apa yang dikehendaki oleh Kristus. Bahkan hal-hal yang buruk yang dapat menjauhkan kita dari ciri hidup orang Kristen.
Dan pada akhirnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi perenungan kita hari ini, bahkan terus hari-hari ke depan adalah apakah seluruh hidup zoe-nya kita, seluruh hidup spiritualnya kita sudah berkenan kepada Tuhan sampai saat ini? Apakah belum? Hanya Bapak Ibu sendiri yang dapat menjawab dari lubuk hati yang paling dalam. Karena Tuhan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, bahkan sampai kedalaman hati kita. Mari kita menyelidiki hati dan hidup kita, spiritual zoe-nya kita kembali kepada firman Tuhan. Di dalam kita mengiringi dan melayani Tuhan, apakah kita sudah layak? Apakah kita sudah berkenan? Karena pada akhirnya, seluruh hidup kita ini akan kembali kepada Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau boleh beritakan kepada kami, Tuhan. Bapa yang baik, mampukan kami, Tuhan, untuk terus membangun spiritual kami, membangun hidup kami, Tuhan. Untuk kami juga boleh melihat, menyaksikan, bahkan memberikan perdamaian, kasih, bahkan hal-hal yang baik boleh terjadi di hidup kami dan sekeliling kami, Tuhan. Dengan kami juga terus berfokus kepada Engkau, membangun spiritual kerohanian kami, Tuhan. Mampukan kami, Tuhan, di tengah-tengah tantangan iman yang terjadi, agar kami tidak lengah, agar kami tidak menjadi gagal fokus, tapi Engkau tetap menjadi pusat kekuatan pengharapan kami orang-orang percaya, agar hidup yang kami jalani, Tuhan, kembali semua hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang pemilik hidup dan kebenaran yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada worship leader. Sebagai respon dari kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang hari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari ini, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai pengucapan syukur atas berkat Tuhan bagi kita semua, marilah kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening Diaken Erik. Marilah kita menyanyikan pujian Bersyukurlah. Dan doa ini akan dilanjutkan dengan doa persembahan oleh pendeta Lydia.
Baiklah, untuk Ibu Pendeta Lydia, dipersilakan untuk memimpin doa persembahan. Doa persembahan aja. Doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan dan ibadah yang boleh terlaksana pada hari ini hingga pada akhir dari ibadah yang kami akan laksanakan hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat secara rohani yang Tuhan berikan. Dan dalam minggu ini pun jemaat Tuhan akan memberikan berkat secara jasmani, ya baik melalui persembahan yang akan diberikan kepada pekerjaan Tuhan di jemaat GKSI Given. Biarlah Tuhan akan memberkati, biarlah Tuhan akan menolong semua apa yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan untuk persembahan yang akan kami berikan dalam minggu ini, biarlah boleh menjadi berkat dalam pelayanan dan untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada MC. Baiklah, firman Tuhan telah kita dengar dan juga kita sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dan kita akan menyanyikan pujian ini dilanjut dengan doa syafaat. Marilah kita doa syafaat dan doa berkat. Marilah kita menyanyikan pujian Siapakah Aku Ini Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada berakhirnya ibadah kami Tuhan. Semua berjalan dengan hikmat dan pimpinan yang daripadamu ya Bapa. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk perkenanan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh dilayakkan untuk bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu
terlebih kami mendengarkan sabda dan firman-Mu. Tuhan, firman-Mu yang telah ditaburkan, kiranya Tuhan tolong di dalam pertumbuhan kerohanian kami boleh serius memperhatikannya. Kami boleh benar-benar Tuhan menjaga hidup kami, spiritual kami, roh kami Tuhan, untuk terus berpusat kepada Engkau Sang Pemberi kehidupan. Karena kami tahu Tuhan, kami hidup bukan karena kuat dan gagahnya kami, bukan karena kami yang mampu Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan nafas kehidupan. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena Engkau yang mengizinkan kami memberikan hidup itu, kami tidak ada sampai saat ini Tuhan. Mampukan jemaat-Mu Tuhan, bahkan setiap kami yang telah mendengar firman-Mu, agar kami boleh bergetar hati, kami boleh takut hanya akan Engkau Tuhan, yang adalah sang penentu kehidupan kami Tuhan. Kami memperhatikan hidup kami. Sudahkah kami berkenan di saat kami datang melayani Engkau, di saat kami datang membawa pujian penyembahan kami, bahkan di saat kami datang untuk membawa syafaat kami Tuhan. Untuk itu Bapa di dalam surga, ampunilah setiap pelanggaran kami Tuhan, perbuatan, ucapan kami, bahkan sikap hati kami tidak berkenan di hadapan-Mu, agar semua yang kami tunjukkan, yang kami mau bawa kepada-Mu Tuhan, tidak menjadi penghalang oleh karena dosa kami Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan tolong biar belas kasihan-Mu, biar hujan pemulihan daripada Tuhan turun atas bangsa kami Tuhan. Biarlah Bapa semua kerja keras dan upaya daripada pemerintahan Indonesia Tuhan, Presiden kami Tuhan, seluruh staf kementerian Tuhan, baik yang ada di kota sampai dengan desa dan pelosok sekalian Tuhan. Mereka yang bekerja dengan sungguh-sungguh, mereka yang serius Tuhan, bahkan para ilmuwan sekalipun yang berusaha untuk menemukan vaksin daripada COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Engkau boleh memberkati. Tuhan Engkau beri hikmat yang daripada-Mu. Biar otoritas daripada Tuhan memberkati setiap pekerjaan buah tangan mereka Bapa, untuk bangsa ini, untuk masyarakat Indonesia Tuhan, agar kesejahteraan itu boleh ada dan bagi seluruh masyarakat Indonesia Tuhan. Berdoa Tuhan, memampukan kami Tuhan, masyarakat yang ada, terlebih orang-orang percaya yang ada di Indonesia ini Tuhan, agar setiap kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat kepada pemerintah kami Tuhan. Di saat kami berpergian Tuhan, kami boleh ikut menjaga aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Tuhan, agar kami juga boleh menjadi pelaku daripada untuk membawa pemulihan bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih kami berdoa. Kiranya setiap orang-orang juga Tuhan yang merindukan, yang haus Tuhan akan kebenaran firman Tuhan, pakai lewat misionaris, lewat para hamba Tuhan, para penginjil Tuhan yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini. Terlebih yang ada di pelosok yang tidak dapat kami lihat, apa yang menjadi kekurangan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, kami tahu Bapa, Engkau menyediakan, Engkau turut campur tangan Bapa. Setiap jemaat Tuhan yang bertumbuh Tuhan, ini adalah jemaat-Mu Tuhan. Tuhan tolong agar kami sebagai hamba-Mu tidak salah dalam mempergunakan tugas tanggung jawab kami. Pelayan-pelayan-Mu Tuhan, majelis sekalian Tuhan, para pendeta, para gembala, penginjil sekalipun, kami tidak main-main lagi Tuhan dengan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Sebab kami telah diberi mandat yang daripada-Mu, komitmen yang kami buat Tuhan, itu terus Bapa, tolong kami untuk kami ingat, tolong kami sadar Tuhan, bahwa hidup kami bukan menjadi milik kami, tetapi ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk membawa jemaat, membawa orang melihat karakter Kristus itu ada di dalam kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih main-main. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih datang dengan cara yang tidak layak Tuhan. Beri kami kesempatan, agar kami boleh datang beribadah bersekutu kepada-Mu. Beri kami kesempatan untuk melihat pemulihan bagi Indonesia yang dimulai
lagi Tuhan, gereja adalah milikmu, jemaat adalah milikmu, setiap pelayan Tuhan adalah milik kepunyaanmu Tuhan. Kami tidak mau main-main Tuhan. Jika ada yang main-main Tuhan, tolong agar kami disadarkan Tuhan, agar kami dibukakan mata rohani kami Tuhan. Apa yang kami perbuat, Tuhan tahu, Tuhan lihat, dan Tuhan tidak pernah tutup mata, tutup telinga untuk semua yang terjadi. Terima kasih Tuhan, juga untuk gereja-Mu Tuhan, gereja GKSI, jemaat kita Tuhan. Ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Apa yang terjadi Tuhan tahu, apa yang kami gumuli Tuhan tahu. Biarlah Tuhan komitmen kami, kesetiaan kami, benar-benar juga serius kami bawa kepadamu Tuhan. Biarlah kami boleh sehati, kami boleh sepikir Tuhan. Jauhkan kami daripada tipu muslihat perkataan yang tidak benar Tuhan. Jauhkan kami daripada pemikiran yang salah Tuhan. Jauhkan kami daripada keegoisan kami Tuhan. Karena apa yang telah kami ucapkan kepadamu Tuhan, apa yang telah menjadi janji kami Tuhan, itu boleh menjadi serius urusan kami dengan Engkau. Memberkatilah pertumbuhan jemaat gereja-Mu Tuhan, dari anak-anak sekolah minggu Bapa, para kaum remaja, dewasa, sampai dengan kaum lansia Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu untuk Oma Manampiring Tuhan, Oma Malkar Tuhan, juga biarlah umur yang ada Tuhan mereka pakai untuk terus membawa hidup lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan terus mengalir dan melingkupi setiap mereka. Apa yang menjadi perhubungan jemaat-Mu Tuhan, biar Engkau menjadi tempat pengharapan Tuhan, Engkau menjadi tempat bagi kami untuk kami terus memegang janji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berarti dalam visi misi gereja kami Tuhan, agar apa yang menjadi visi misi kami juga Tuhan, Engkau berotoritas atasnya. Tuhan, Engkau turut campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Gembala kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Dimanapun hamba-Mu berada saat ini, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan memberkati. Terima kasih untuk ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami berikan semua lagi boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan pengiring Tuhan mengakhiri kepada kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Bahwa pertolongan daripada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, yang akan memberkati keluar masuk pintu rumahmu, yang akan memberkati setiap pekerjaan tanganmu, memberkati usaha bahkan pendidikan anak-anakmu, terlebih khusus memberkati spiritual kerohanianmu, untuk tetap selalu berfokus dan berpegangan kepada Tuhan. Biarlah setiap kita semua yang telah membawa hidup kepada Kristus tetap setia dan tetap berkomitmen kepada Tuhan sampai kali kedua Ia datang menjemput kita semua saleh-salehnya masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru, memerintah bersama-sama dengan Dia di kerajaannya yang kekal. Amin. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu semua. Shalom, selamat hari